Assalamualaikum brother, ketemu lagi dengan kita teknisi SCK Service Center. Halo guys, kembali lagi di channel gua Ngechat Service Center. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Terima kasih untuk semuanya. Oke brother, kali ini kita kedatangan TV Polytron ya, Slim 21 in. Kita cek untuk tipenya ini ya. Dengan keluhan kata usernya, TV ini tiba-tiba mati sendiri ya. Namun TV ini sebelumnya udah pernah dibawa servis ke teknisi lain ya. Kata teknisi sebelumnya kerusakan dari AC-nya ya, tapi nggak tahu AC yang apa katanya. Cuma TV ini saran dari teknisi sebelumnya, karena mungkin spare partnya langka atau nggak ada, atau kita nggak tahu juga penjelasan dari teknisi sebelumnya, katanya disuruh ganti mesin aja. Namun karena usernya mungkin belum punya uang atau mungkin punya pandangan sendiri ya, jadi mau nyervis di tempat lain mungkin ya, tapi kita nggak tahu juga apa permasalahannya ya. Namun karena ini bisa dibilang TV lemparan dari teknisi lain, jadi kita mungkin agak sedikit cute ya, mungkin apakah memang benar AC Micom-nya kena, nggak tahu juga ya, karena jenis Polytron biasanya cenderung AC-nya AC nempel di bawahnya, dia agak susah kalau nyari partnya kalau di daerah kita. Namun usernya bilang kalau memang mesinnya rusak ya, jadi beliaunya juga siap kalau kita gantikan mesin lain. Nah, ini menjadi pertimbangan kita mau menerima servisan TV ini. Jadi kalau nanti tidak berhasil, kita bisa gantikan mesin Cina ya. Memang sudah persetujuan dari pemilik TV-nya sendiri ya, boleh diganti mesin Cina kalau memang barangnya nggak ada atau susah di servisnya ya. Tapi sebelumnya kita akan coba dulu untuk mencari kerusakannya apa ya. Siapa tahu ini memang rezeki kita ya. Kalau Allah udah nakdirkan, rezeki nggak akan kemana ya. Boleh jadi di teknisi sebelumnya tidak berhasil, namun mungkin di kita bisa berhasil ya, tanpa harus mengganti mesin yang lain ya. Dan sebaliknya, boleh jadi di tempat kita tidak bisa kita servis, namun di tempat yang lain bisa ya. Boleh jadi semua itu karena memang kemampuan dan kepintaran setiap teknisi berbeda-beda ya. Semua sudah Allah kasih kemampuan yang berbeda-beda ya. Di sini kita tidak mau membandingkan siapa yang lebih pintar dan siapa yang lebih hebat ya. Namun ini hanyalah soal memperbaiki sebuah perangkat elektronik ya. Boleh jadi hal yang sepele terlewatkan di teknisi sebelumnya dan sebaliknya begitu ya. Mungkin di tempat kita ada hal kecil yang luput kita cari, namun di tempat teknisi yang lain bisa langsung jadi ya kalau dibawa servis di tempat yang lain, karena semuanya udah Allah yang atur ya. Oke brother, kita coba tes dulu untuk memastikan kerusakannya. Oke, bismillah. Oke, ini ada kedap kedipnya ya. Ini ada kedap kedip nih. Nah, oke, kita akan langsung bongkar. Nih pasti nggak berfungsi ini, tak gelap. Oke, kita bongkar dulu brother. Oke brother, ini untuk TV-nya udah kita bongkar, dan ternyata memang TV ini pernah di servis sebelumnya ya. Tampak dari dalaman isinya udah bersih ya, udah nggak banyak debu dan kotoran ya. Oke, kita akan coba lakukan pengukuran dulu untuk semua tegangannya ya. Meskipun ini lemparan atau gagal di servis di teknisi sebelumnya, namun kita tidak boleh menyerah ya brother ya.
jangan langsung menyerah sebelum bertempur ya. Apa ini udah copot nih putusnya, kita akan solder langsung nanti ke situ ya, atau kita gantikan soket yang lain. Kita cari di cabutan mungkin ada. Oke, kita akan ukur dulu semua tegangannya apakah normal, atau kita tes dulu untuk nyetel G2 nya ya, atau nyetel screennya mungkin apa ada penampakan di layar, apakah ada kerusakan vertikalnya atau blank atau apa. Kita akan coba tes dulu dan kita akan pasang dulu untuk soketnya. Oke brother, untuk lebih meyakinkan ini sudah kita gantikan untuk soketnya ya. Kita akan coba tes sekali lagi sebelum melakukan pengukuran apakah ada perubahan pada wajah. Itu memang karena soketnya ya. Oke, kita tes lagi. Masih seperti biasa ya brother ya. Coba kita naikkan untuk tegangan G2 nya, apakah ada penampakan di layarnya. Kita naikkan lagi. Oh, ternyata ada garis-garis ya, seperti kilatan ya. Sepertinya ini TV-nya blank ya brother ya. Ya ini ya, blank. Oke, kita matikan. Karena dulu pernah kita dapat kasus yang begini ya, untuk jalur AFK ini ya, dia tegangannya terlalu tinggi ya, jadi bisa menyebabkan blank garis-garis ya. Dan untuk kasus ini kita akan ukur dulu tegangannya, apakah semua tegangannya normal. Dulu juga ada kasus untuk blank beginian, untuk tegangan 8 volt di video mode ini bermasalah. Saya copot untuk jalur mode-nya di kabel yang jalur mode yang ini ya, langsung normal. Ada juga kasus seperti itu dulu ya, di jenis Polytron yang Uslim ini sembuh. Dan untuk sekarang kita ukur dulu ya, mudah-mudahan nggak kena IC ini ya, seperti yang diterangkan oleh usernya ya. Katanya di teknisi sebelumnya katanya kerusakan di IC ya. Jadi apakah IC ini ya, IC Micom ini nggak tahu juga. Mudah-mudahan ini aman ya, biar tidak perlu ganti mesin kalau ini nggak ada. Kalau ada bisa ganti IC ini ya, tapi mungkin agak sedikit ribet ya untuk membongkar ini karena kita keterbatasan alat kerjanya ya. Oke brother, kita ukur dulu untuk tegangan vertikalnya ya. Ini ada 15 volt plusnya, dan ini minnya sama ya, imbang ya, berarti tidak pincang ya. Terus untuk B plusnya ada di 112, tegangan RGB nya ya. Ada, cuma agak error. Oke, kita cek untuk tegangan 8 voltnya untuk video mode nya apakah ada. Oh ada, itu 8 volt 8,3. Untuk tegangan IC memorinya ya, kita cek dulu di sini. Ada di 4,9 ya. Apakah ini permasalahan di AFC nya? Coba kita cek untuk AFC nya ya, di sini ya. 0,1 sekian. Oh, di AC nya mungkin ada ya, sekitar 24 normal. Berarti apakah ini AC-nya bermasalah? Coba kita akan uji dulu dengan AC memorinya.
karena pernah juga kita dapat kasus yang isi memorinya korup ya, atau datanya hilang, yang bisa menyebabkan blank juga ya. Sebelum memvonis IC Micom ini ya, jadi ada baiknya kita coba gantikan IC ini dulu ya. Kita curiga di IC memorinya. Oke, kita carikan dulu IC memorinya ya. Kita carikan di cabutan aja, ada mesinnya mungkin di sini. Nah ini kayaknya sama, untuk poli juga ini, polytron ini udah hampir lebur nih. Nah ini ada isinya, kita cabut dulu, kita gantikan sama isi memori yang lain, punya cabutan di mesin yang tidak terpakai ya. Tapi ini IC ini bagus karena dulu rusaknya yang itu bukan IC-nya ya, IC memori sama IC Micom-nya masih bagus ya, yang mesin yang itu. Jadi kalau nanti ini tidak berhasil untuk memorinya, kita sekalian akan gantikan IC ini sama IC yang dari mesin itu ya. Tapi sebelumnya kita tes dulu, mudah-mudahan ini bisa berhasil ya, bisa menjadi rezeki kita ya brother ya. Oke, kita akan solder dulu untuk IC memorinya. Nih karena IC copotan pasti udah ada datanya di dalamnya, jadi nggak perlu kita isi lagi datanya. Tinggal mungkin nanti kalau tidak cocok sama setelan untuk layarnya ya, tinggal kita masuk faktorinya aja, tinggal kita atur ya untuk layarnya, apakah kekecilan apakah kegedean, untuk vertical sheetnya maupun horizontal. Semoga ini berhasil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba akan lihat meternya udah menyala. Oh ternyata berhasil brother, ternyata normal ya brother ya, langsung mengeluarkan logonya ya. Cuma ini agak naik ke atas ya, nanti bisa kita setting di faktorinya ya. Alhamdulillah ini berhasil. Untung ini IC nya tidak kena ya. Nah di 198 ya, tadi sempat error untuk tegangan videonya atau RGB nya ya, sekarang udah normal ya. Tadi sempat kita ukur nggak kebaca ya, karena permasalahan blank di layarnya mungkin. Ini udah keluar logonya ya. Alhamdulillah ini rezeki kita. Heatsink ini kita tambahin lagi ya, karena ini IC vertikalnya kelihatan bukan lagi ori bawaannya ya, mungkin pernah diganti ya. Ini mungkin IC di pasaran, jadi kalau terlalu panas ya mungkin akan cepat rusak lagi ya. Nanti akan kita tambahin untuk pendinginnya ya, kita tambahin lagi biar bisa meredam panas, biar lebih awet lagi ya brother ya, tidak jadi ganti mesin. Alhamdulillah ya, memang kalau rezeki nggak akan kemana ya, yang penting kita harus tekun dan tidak gampang menyerah ya sebelum bertempur ya brother ya. Kita akan pasang dulu untuk heatsink tambahan buat IC vertikalnya, dan sekalian di horizontalnya juga cepat panas ya, kita tambahin nanti biar panasnya lebih diredam lagi ya. Oke brother, kita beres-beres dulu ini udah bisa dibilang udah berhasil ya, tinggal kita tes gambarnya. Oke, kita bor dulu ini, masang sekrup. Alhamdulillah brother berhasil, berarti memorinya memang benar-benar error ya, atau korup.
Oke brother, ini udah kita tambahin untuk casing AC vertikalnya dan untuk transistor horizontalnya. Kita akan tes ulang dulu untuk mengecek apakah udah keluar gambarnya. Oke brother, udah hidup ya, cuma ini nggak penuh ya. Ini harus kita setting dulu memakai remote ya untuk mengecek. Kita akan atur dulu ini untuk vertical sheetnya ya. Ini harus kita lebarkan lagi seperti biasa. Ini harus kita masuk di service mode ya. Kita masuk dulu untuk service modenya, posisi standby, tekan menu, tahan ya sampai lampunya nyala ya, begitu. Terus tinggal masukin kodenya ya, 10 13. Nah, tinggal kita pilih untuk vertical centernya ini untuk menyesuaikan posisi vertikal ya, mau ke tengah atau ke bawah ya, dengan tombol volume down atau volume plus ya. Nah, kalau ini oke, sekarang tinggal kita pilih vertikal AMP nya ya. Ini untuk kita gedekan lagi vertikalnya biar garis hitam ini atau yang enggak penuh ini penuh ya. Tekan dengan tombol volume plus ya, seperti ini ya, udah penuh. Coba kita cek dulu di tag Metro atau TV1 udah bisa dibaca belum. Kalau udah bisa berarti udah normal ini ya, udah masuk. Ini gambarnya goyang-goyang karena kamera HP kita terlalu sensitif ya dari radiasi CRT ini, makanya seperti ini ya. Untuk TV LED biasanya tidak terpengaruh ya. Untuk HP kita jadi dimaklumin saja. Pokoknya ini udah penuh, tinggal kita tekan menu ya untuk save nya ya. Oke, udah save dia, udah tersimpan, berarti TV ini udah kelar ya brother ya, atau udah berhasil lah. Oke brother, demikianlah video dari kita kali ini untuk servis TV Polytron Uslim yang kerusakannya blank, tidak ada logo sama sekali dan tidak ada respon untuk semua tombolnya ya. Misalkan ada di tadi di IC memorinya ya korup atau error, jadi udah kita gantikan yang lain. Dan jika kalian menyukai video ini, silahkan di subscribe, di like, di share, dan di komen jika ada yang ingin kalian tanyakan. Terima kasih kita ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.